Uriya Katuri Roh keluarga Ninggulan. Jauh. Ini kalau sumudon, jangan marah na akai pagbenang so kita dulu. Asa rapi kita mengelup pun ta pastor so. Asa dimulai acara. Jadi di Hamuna menghormati hari Imam Doa, diakon, mengenai di hari keluarga Inan Thomas, asa persiapkan kamu mah narasi dulu kita. Satu, dua, tiga. Baik ibu bapak semuanya, saya seorang asisten imam mewakili gereja, mewakili pastor, juga mewakili wilayah dan lingkungan satu Gambir khususnya tempat di mana Pak Menggolan berdomisili. Saya mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Pak Menggolan. Semoga Tuhan berkenan membawa jiwa Bapak Menggolan untuk berkumpul bersama Pak Yesus di surga. Baik, marilah kita mulai dengan ibadat pelepasan jenazah. Mungkin pada akhirnya nanti kita tutup peti ya Pak. Tutup peti ya. Tutup peti ya. Iya. Kita buka dari buku halaman 25. Bapak. Kita mulai dengan lagu pembuka, silakan. Lagu nomor 37 halaman 123. Oh
Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Para keluarga yang bertiga, Yesus memperbiasakan pulang, dan saudara-saudara terkasih, saudara kita Bapak Nainggolan telah terbaring dalam damai Kristus. Dengan penuh kepercayaan dan harapan, kita percayakan dia kepada Allah Bapa yang Maha Rahim dan mengiriminya dengan doa-doa kita semua. Karena baptisan ia telah menjadi Allah. Dan dalam perjamuan Ekaristi ia pun telah dikuatkan dengan santapan surgawi. Semoga beliau diizinkan mengambil bagian dalam perjamuan abadi di surga bersama dengan seluruh keluarga Allah. Mari kita berdoa bagi diri kita sendiri yang bersih hati karena saudara kita yang telah berpulang. Semoga kita dapat bersatu kembali dengan dia yang berpulang bila Kristus tampak dalam kemuliaan untuk menghantar segala jalan kepada Allah. Maka marilah kita bersiapkan hati kita sejenak seraya memohon belas kasih Allah atas segala dosa-dosa. Kasihanlah kami ya Bapa, Sebab kami orang berdosa. tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, Sebab kami orang berdosa. anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita hidup yang kekal. Amin. Tuhan sumber cahaya dan kehidupan, bagi saudara kami yang telah berpulang pada Mahmud, Nainggolan, dan bagi kami semua. Hadirlah di tengah kami dengan belas kasihan, dan semoga Engkau yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kami sekarang dan selamanya. Marilah kita berdoa. Allah, Engkaulah sumber kebaikan, Engkau senantiasa berbelas kasih. Kami mohon berdoa untuk saudara kami yang berpulang, Bapak Mahmud Nainggolan. Selagi ia masih hidup, ia berharap dan percaya kepada-Mu. Semoga ia memperkenankan masuk ke tanah air surgawi dan menikmati kegembiraan abadi demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan Bapa. Bacaan di akhir dari Roma 8 ayat 35, 37 sampai 39. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita dengarkan Injil kitab suci. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Rasul Yohanes. Roti hidup. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadamu akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah
kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, janganlah ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Bapak Nainggolan dan Tuan Besar Nainggolan serta di rumah semuanya. Hari ini merupakan hari yang sedih berduka cita, khususnya bagi keluarga yang berduka. Telah kehilangan Bapak Albino Nainggolan sebagai orang tua, mungkin sebagai opung dari tua. Ya, memang benar, kita merasa berduka dan hilang. Tetapi kita sebagai gereja Katolik, sebagai orang Katolik, hari ini kitab suci mengatakan, akulah kebangkitan, aku turun dari surga. Tidak ada satu orang pun yang akan kubuang, bahkan Dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Hari ini Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Kita bersedih wajar dan sangat wajar. Yesus pun begitu. Lazarus orang yang sangat dicintai yang meninggal nangis. Wajar sebagai manusia. Ada satu hal yang hari ini mungkin saya berbagi, bukanlah hari duka cita, tetapi hari sukacita. Kenapa? Hari ini memang Bapak Martina sudah waktunya Tuhan sudah menyiapkannya kembali ke pangkuan Bapak di sana surga. Kita akan menyusul. Kenapa? Kematian itu adalah pintu awal gerbang pada kebahagiaan. Dan kita harus mempersiapkan diri. Hari ini beliau berbahagia, terutama sebagai seorang Katolik. Kita Gereja Katolik itu memiliki 3 kekasih. Gereja berjuang adalah kita semua yang masih ada di dunia ini. Kita berjuang untuk menuju kebahagiaan di sana. Yang kedua, gereja dalam penderitaan. Artinya manusia itu berdosa, jelas. Manusia tidak bisa masuk surga, jelas. Kenapa? Dosa adalah bertentangan dengan surga. Surga adalah milik orang-orang atau jiwa-jiwa makhluk yang tanpa dosa. Jadi ada satu tempat di mana kita memang akan membersihkan jiwa kita. Kita sendiri, jiwa kita sendiri yang sadar, bukan dimasukkan. Kita sadar tidak layak masuk sama gereja bersih. Yang ketiga adalah gereja bahagia, gereja-gereja orang kudus yang sudah menyelesaikan segala dosa, kesedihan, artinya sudah bersih dan mereka adalah tempatnya di sana. Dan 3 gereja ini adalah saling mendukung. Gereja dalam istilahnya penderitaan itu dalam purgatorium atau Katolik mengatakan ini sebagai api pensucian. Gereja itu berarti pensucian, bukan pensucian, membersihkan dirinya dengan bantuan siapa? Doa-doa dari orang bisa masuk Bunda Maria, Sang Maharaja, Maharatu, segala orang beriman. Kita yang di dunia ini mendoakan jiwa-jiwa yang bermanusia. Artinya ada keterikatan. Mereka jiwa di sana dengan di sini. Kenapa saya bilang bahagia? Karena kalau katanya orang wafat meninggal mati, yang mati itu apa? Jasad kita. Jasad kita memang kembali ke tanah. Tapi yang hidup adalah jiwa. Jiwa ini dan roh Allah. Nah ini yang tidak bisa mati. Ini akan kembali kepada Tuhan sendiri. Artinya Bapak Albino Nainggolan karena sekarang beliau adalah hidup, jiwanya hidup. Saat ini pun beliau hidup, tetapi memiliki dimensi lain, di mana beliau sebagai
sudah memasuki pintu gerbang akan menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai di dunia. Kalau dikatakan pensucian itu ada di sana, salah sama sekali. Di dunia ini adalah awal dari api kebencian. Kenapa? Manusia berdosa tidak layak masuk surga. Akhirnya apa? Karena manusia kecintaan Tuhan yang mencintainya, tapi karena dosa dia harus dibuang ke dunia. Dan dunia masa kegelapan adalah dosa. Pemasannya ini dosa. Artinya Tuhan sendiri berkarya turun menebus. Menebus itu artinya apa? Memberikan jaminan yang seharusnya tidak bisa masuk, sekarang bisa masuk. Tapi gereja Katolik harus bangga dan harus bahagia. Karena apa? Tahu siapa Tuhannya, siapa penyelamatnya, dan bagaimana untuk masuk ke sana. Ada 7 sakramen yang diturunkan oleh Yesus sebelum pulang kembali menyiapkan di sana. Baptis, saya yakin Pak Martin sudah baptis. Komuni pertama saat waktu kita kecil atau waktu itu adalah roti hidup. Karena ini pegangan sudah baptis, komuni itu sudah jaminan kita ke sana. Ketiga, ada sakramen krisma atau penguatan. Keempat, ada panggilan imam, monggo silakan jalur imam. Pernikahan, jalur pernikahan sama-sama, tidak ada beda. Ketiga, sebelum kita berpulang, kalau sempat ada pernikahan. Ya. Nah, yang paling harus kita lakukan adalah manusia tidak mungkin dan tidak pernah hidup berdampingan dengan dosa. Wajar manusia berdosa, tidak ada maksud berdosa. Tuhan Yesus sudah menurunkan sakramen taubat. Kita berdosa, tapi setiap tidur, setiap saat kita berdosa, kita ingat mengampunkan. Tuhan akan melepaskan itu semuanya. Sakramen taubat tentang berdosa dilepaskan. Tetapi pada saat yang kita berpulang, masih ada yang tersisa dari dosa-dosa kita. Artinya apa? Kita belum menyelesaikan tugas kita, penyucian kita di dunia ini diselesaikan di sana. Seperti apa? Apakah benar-benar menyenangkan atau apa panas? Tidak begitu. Kenapa? Penderitaan kita di sana tidak sebanding dengan harapan bahwa jiwa saya sudah bertumbuh di sana. Ada rumah kebahagiaan, rumah tetap kita. Jadi tidak ada artinya penderitaan, bukan penderitaan, tetapi itu adalah silih dosa kita yang kita akan segera selesaikan dengan membuat doa kita semua di sini, doa para kudus di sana, dan pengampunan dari Tuhan Yesus sendiri segera mungkin Bapak Nino, kemudian jiwa-jiwa yang masih di sana. Setiap misa kita selalu mendoakan jiwa-jiwa di ampun kemudian. Ingat itu. Artinya apa? Jiwa di ampun kemudian selalu didoakan oleh kita sebagai orang Katolik. Jadi berbahagia kita yang sudah bisa menyelesaikan atau mulai berbagi kasih, memaafkan, minta maaf, bertobat di dunia, dilanjutkan di sana karena tempat kami kita semua di sana. Jadi hari ini saya akan mengatakan bahwa gereja dan ajaran Katolik bahwa berbahagia mereka yang telah berpulang. Karena apa? Mereka akan segera membuka pintu gerbang, menyelesaikan tugas-tugas akhirnya, kesalahannya untuk cepat-cepat menuju kepada kebahagiaan surga. Selamat jalan Pak Madimon Regola. Kita doakan semoga jiwa beliau bahagia dan rahmat Tuhan. Amin. Kita lanjutkan. Dan kita menunjukkan Semoga Allah tidak pernah membebaskan saudara kita Regola yang meninggal ini dari kekuasaan dosa dan maut. Ya Allah, terimalah dia dalam kemuliaan-Mu. Semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangannya dan melindunginya dengan belas kasihan. Ya Allah, terimalah dia dalam kemuliaan-Mu. Semoga Allah menyambut dia dalam kerajaannya yang berlimpahkan damai dan memandikan cahaya. Ya Allah, terimalah dia dalam kemuliaan-Mu. Semoga
semoga berkat doa kami ini, saudara kami Madiun Nainggolan mendapat kasih sayang yang senantiasa setia bahkan demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa syukur. Saudara sekalian dalam Kristus, mari kita juga bersyukur kepada Allah atas keselamatan abadi yang Ia anugerahkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Sebab Yesus Kristus Putranya telah turun dari surga agar kita bersama dengannya dapat diangkat ke surga. Allah yang Maha Baik, sudah selayaknya dan pantas bahwa kami panjatkan doa syukur kepadamu sekarang dan di mana-mana. Sebab kematian orang beriman telah kau ubah menjadi jalan kepada kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu karena kasih sayang dan kemurahan yang telah kau nyatakan dalam Yesus. Sebab Dialah yang menunjukkan kami jalan kembali kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena melalui sengsara dan maut Yesus memperoleh kemuliaan dan kebangkitan, bukan untuk dirinya sendiri saja, melainkan juga untuk mereka yang percaya kepada-Nya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Yesus Putra-Mu bersinar pengharapan akan kebangkitan yang membahagiakan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kami yang berduka cita atas berpulangnya Bapak kami, Bapak Madiun Nainggolan, merasa terhibur oleh janji kebangsaan yang akan datang. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Maka dari itu bersama dengan para malaikat dan segala orang kudus-Mu di surga, bersama juga dengan seluruh umat-Mu di dunia, kami lakukan nada kemuliaan-Mu dan tak henti-hentinya berdoa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, sekian puluh tahun lamanya Bapak Madiun Nainggolan tinggal di tengah kami. Ia tidak akan ikut serta lagi dalam perjuangan, pekerjaan, dan pergaulan kami sehari-hari. Ia telah berpindah, tetapi dalam kepercayaan kami menunggu saat pertemuan kelak dengannya. Jenazahnya sebentar lagi akan ditiupkan dan jenazahnya akan diangkat ke pemakaman. Tetapi namanya akan tetap tinggal di antara kami. Namanya Pak Madiun Nainggolan. Kami sebut dengan hormat dan penuh kasih. Namanya tinggal di tengah-tengah kami sebagai peringatan dan sebutannya jadilah tanda kehormatan. Ya, kebangkitan Putra-Mu kami peringati. Sebab kebangkitannya telah menjadi jaminan kebangkitan kami. Dialah pengantaran kami sepanjang segala masa. Amin. Mari kita doa. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dengan mengucapkan dan menandakan tanda pengenalan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak dan saudara sekalian, upacara pelepasan jenazah sudah selesai. Ini bisa disusul dengan pelepasan jenazah. Setelah kita mainkan lagu dulu, mari kita tutup dengan lagu dulu. Boru.
air saksi atau apa yang perpisahan silakan sebelum itu ya. Keliling kan? Keliling nggak tahu? Keliling apa ya? Misalnya kalau ada yang mau ngasih. Oh iya. Keluarga ya. Apa keluarga itu? Minyak wangi. Iya, bikinlah keluar. Market Hilang silang labor aja. Oh berarti ini bukan mencolok. Oh, Nah, soalnya Apa lah? Ini detection, baru keliling mah mutong. Antri-antri yang ketian. satu. Iya, selamat jalan. Iya. Sudah bapak yang pulang. Ini dia Ini perpisahan ini antara dunia dan keluarga. Selamat jalan Anda untuk badan yang berjalan. Jadi keluarga Katolik yang gereja Katolik yang kami hargai, imam dan diakon kami dari keluarga Nainggolan mengucapkan banyak terima kasih yang membawakan doa kepada keluarga Abang maupun Dio ini dan dua Katolik dari Bandung beserta kami. Semoga gereja Katolik bahwa imam kami dan diakon tetap melaksanakan Katolik di Bandung dan menjumpai saudara kita Katolik yang di kampung kalau di Bangkuran. Jadi kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Sungguh kami memandang gereja Katolik. Terima kasih. Kan? Saya tutup. Bukan bete.